Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaedah yang ke-24. Al-ifsaru bil ibadati mamnu'un. Bermula mendahulukan dengan ibadah itu yang dilarang. Jadi dah dahulu orang lain dengan ibadah nyo dilarang. You go draw travel nyo dilarang. Nyo kaedah. Al-isaru bil ibadah mamnu'un. Mendahulukan orang lain dengan ibadah nyo dilarang. Contoh, mendahulukan orang lain atau menempati saf awal ataupun barisan depan di dalam salat. Jadi mengenai tentang masalah deng dalam saf salat, nyo deng saf ke na fadilah. Waalaikumsalam. Tuan. So? Jit. Get. Salam. Maulana di panggilan. You turn ke dia bilik. Jino ju. Na urung preh pwede. Lepun aja lah home. Jadi contoh mendahulukan dalam ibadat nyo gelarang adalah dahulukan orang lain untuk dong saf yang pertama dalam sembahyang. Kayo kan? Nyo bayar direct kaedah nyo dalam salat ke orang guru. Pakai gua yang kita mau ke. Yang kontrol ke dia balik ke. Ya. Kayo kan? Ino nyo saf yang pertama na fadilah di dong saf pertama. Nanti selanjutnya saf-saf selanjutnya yang to ngenukui umum jenda fadilah tertentu. Kah? Makanya back dia matra likutnya baru keung kaedahnya. Kita mau juga ke nya keung kaedahnya al-isaru bil ibadah mamnuun. Hai. Kah yang kai ke kudeh juga jangan pu awak likut dah kayu jak ke. Kah yang kai ke kudeh juga mau ke. Ya penuh saf. Biar kayu jak gok ya likut. Pakon. Karena mendahulukan orang lain dalam ibadat nyo gelarang. Nanti nyan tanyo nya hinai duk kena sampai salah. Ike nak kotong. Yang tahu anu kaimum tanyo likut. Nyan tamong juga nyo baik pegah hai tamong likut. Padahal gedaya ngok berumpok fadilah maka ni nyan baik matret, bak kunci syurga ya matret. Nyan duk kaedah. Al-isaru bil ibadah mamnuun. Contoh kedua, mendahulukan orang lain untuk menutup aurat dan menggunakan air wuduk. Artinya, ketika kita hanya memiliki sehelai kain untuk menutup aurat, sedangkan teman kita juga membutuhkannya, maka kita tidak boleh memberikan kain itu kepadanya karena akan menyebabkan aurat kita terbuka. Begitu pula dengan air yang akan kita gunakan untuk bersuci, maka kita tidak boleh menggunakan air tersebut karena hal ini berkaitan dengan ibadah. Jadi lagi contoh na dua dra urang tanyo tadi nangon tu. Ya kan? Nangon tu. Sedangkan ijaz si on tagai baje untuk tutup aurat si on tagai. Jadi benda ke tayo. Tayo pakai kengon ni tayo dilher ni nang galak melher mesti. Ya kan? Tak pakai guru lain, kau pakai ikah mentai lu hana pu lu bahada.
Sebab elong warna kulit lagak bacut mesti ji. Hitam menan. Tahu kan? Lagak je menan hana tak ada punya hana elu. Mesti menan. Jadi nyo hanjitnya mendahulukan orang yang lain dalam ibadat nyo gelarang. Pakon karena nyen tuk orang ibadat. Tion tak gaya dipakai bagop. Tion hal pakai gero tu. Menancit bagian iya. Ia hanya cukup untuk wudu hanya gedor tagai kita yo. Konyo kan? Makanya baik dari wudu ikah mendeng. Ngan iya lembah ku tayamum. Nyo hana menan. Nyo mendahulukan orang lain dalam ibadat nyo gelarang. Sebab munyo buat ibadat nyo guyu berlomba-lomba. Apakah karena firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 78 fastabiqul khairat. Maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Berlomba-lombalah akan kebaikan. Jadi katanya baik juga dalam kebaikan. Jadi draw tiga. Baiklah hal kebaikan mentang kah mentang. Padahal untuk dalam syurga. Tapi mutu tulak. Gimana? Haram mati. Lagi contoh hina tato orang. Tato orang dah tu ha. Padahal yang jatah draw tato orang leh. Yohana lebih pentingkan gegop. Padahal ikut fikir gerai di. Hana ngani jai top je fikir gerai pun mutal leke bakai pui lop lalang apa aje bukan ditop ngon tanah. Yang namun nyo gerai di leh. Kaedah yang ke-25. Al-isaru bi ghairil ibadah matlubun. Mendahulukan orang lain dengan yang bukan ibadah matlubun. Itu yang diperintahkan. Menyerdahulukan orang yang lain bak bukan ibadah. Ya kan? Nyo geyulah agama. Bak bukan ibadah tapi geyu menyebab ibadah. Nyo gelarang. Menyebab bukan ibadah geyu. Contoh Muhammad Aqil Farhan mendahulukan Khairuddin dalam menerima tempat tinggal. Jadi mana? Tempat tinggal, penginapan, rumah untuk dua kayo kan? Muhammad Aqil Farhan juga metang kero kan. Jadi karena Abudin bunuh mungkin tidro Abudin geyu papalain maka kun ku Muhammad Aqil Farhan Abudin nyo bak tempat tinggal nyo bak kamar sabo sagai duduk ro ni long babak terah de nyo jit nyo ganjurkan menan ganjurkan menan lebih-lebih tu dalam hal yang memang mengandung unsur kemuliaan lagi jatuh truk jamai nyan jamai lang kamar dapat ada pun bak tempat yang lagak dapat tayo tak apa mungkin baik ke truk jamai pak lang wilmo ke kayaknya mendahulukan pada bukan ibadat. Contoh kedua, Syahrizal mendahulukan Zawil Marjan untuk memilih pakaian. Bak bla-bla bajai ya. Ya kan? Bla-bla bajai. Pilih pakaian. Kau pilih hero kementeng. Yang kan hal ibadah ya. Kau pilih hero kileh. Nanti yang tinggal baru pilih lelong. Yang punya dalam halnya yang geyu tayu dahulu kau orang lain karena nak unsur kehormatan ni nan gaya geyu contoh yang kelih Salman Farisi mempersilahkan Rizki Muharrir untuk makan lebih dahulu nanti bak pajuh makanan ya kan pajuh ronile kadang-kadang cik kada ke pajuh orang nilai dia untuk dah pajuhnya kan dalam hal ibadah nan makanya nyo ganjurkan untuk mendahulukan lebih-lebih lagi habatnya jamai maka yang tinggal baru dah pajuh dia kelimah biar awak dapat habis ke dia baru pajuh ke jamai tuling tajuk ya kan firman Allah dalam Al-Quran walladzina tabawwa'ud dara wal iman min qablihim yuhibbuna min man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajah mimma utu wa
yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqa syuha nafsihi faulaika humul muflihun. Dan urang-urang yang bertempat tinggal akandar dari nyo na ayat ilka di berarti nyo kota Madinah wal iman, dan urang-urang yang ka beriman daripada urang-urang segala mereka itu, segala mereka itu segala urang muhajirin, yuhibbuna man hajara ilaihim, mencintai oleh mereka itu akan siman yang hijrah kepada mereka itu. Berarti orang Ansar gegalak kepada orang Muhajirin yang hijrah, yang teruk kepada orang yang wate hijrah Nabi. Wate hijrah Nabi kenyo gejak Madinah. Kenyo kan? Jadi wate Nabi gejak Madinah kena gemai para sahabat ya. Di orang-orang yang di kota Madinah yang ka beriman itulah orang Ansar. Tamunya orang Madinah kena orang Ansar ke? Ya kan? Ya, pajang beriman wayan segala berarti teruk orang Muhajirin, segala hijrah Nabi. Ka, nyan orang Ansar adalah orang yang kota Madinah yang kawan beriman segala teruk berarti orang Muhajirin. Nyo galak ke orang Muhajirin hijrah kepada orang gejak kepada orang nyan. Ka. Dan orang Ansar hana keinginan apa-apa. Hana keinginan apa-apa mimma daripada pupu mentang yang gejuk oleh muhajirin. Wayu siruna ala anfusihim, dan mendahulukan oleh mereka itu dan mendahulukan oleh orang-orang muhajirin. Okey, wayu siruna ala anfusihim, dan mendahulukan oleh mereka itu orang Ansar, mendahulukan orang-orang Muhajirin di atas diri mereka itu Ansar. Walau kana bihim khasah, sekalipun mereka itu dalam kesusahan. Awak tetruk berarti kaum Muhajirin nyo istimewakan le kaum Ansar. Istimewa ba urinyan. Istimewa ba urinyan. Walaupun drog susah, karena ke dalam hal ibadah. Waman yukashuha nafsihi, si berangkaso yang dipelihara daripada create dirinya, faulaika humul muflihun, maka orangnya yang beruntung. Makanya ada baik create. Kan? Pojara Belanda? Pojara. Tanya HP. Kaedah yang ke-26. Ya. Tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Tasarruf, kebijakan seorang imam di atas rakyat manutun bil maslahah, nyo terhenti dengan kemaslahatan. Tasarruf buat imam, kan? Buat imam, pekerjaan imam di atas masyarakat, di atas rakyat, nyo terhenti dengan kemaslahatan. Nyo kaedah. Contoh, seorang pemimpin, itulah imam, dilarang membagikan zakat kepada yang berhak ataupun mustahik dengan cara membeda-bedakan di antara orang-orang yang tingkat kebutuhannya sama. Imam kena tukang bagi zakat ataupun amil yang dilantik oleh imam, maka terhadap imam dan amil di saat bagi zakat nyo gelarang untuk bagi zakat berbeza-beza. Berbeza-beza dalam ukuran, padahal kebutuhannya sama. Tidak orang yang kebutuhannya sama,
Ataupun kesusahannya sama, kefakirannya sama. Tapi dan nukimu antara si A dengan si B beda-beda. Nyo gelarang. Makanya ya kebijakan umum data masyarakat terhenti data kemaslahatan. Kalau yang kemaslahatan benar kiman bersama. Maka munyo seandainya hana sama nyo gelarang. Pakon karena halale kemaslahatan. Maka tungku umumnya hanjit genyan gemu hukum lagi hut pribadi genyan keluarga dro le. Keluarga dro mangat gejuk. Wategop kapayah nyo hanjit. Harus adil. Makanya kepegah tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Yang kedua, contoh kedua, seorang pemimpin pemerintahan sebaiknya tidak mengangkat seorang fasik tulis empau. Kasalah lo. Mengangkat seorang yang fasik menjadi imam salat. Karena walaupun salat di belakangnya tetap sah, namun hal ini kurang baik ataupun makruh. Jadi imam kayo kan nyo hanjut legenyan gak lantik tidra urang yang pasal untuk dang imam. Walaupun kedai urang dang imam pasal nyo sah sembahyang tak ikut urangnya. Yang penting yang dang imamnya gedoh tata cara sembahyang, sep syarat, sep rukun waktu sembahyang tetap sah. Gedoh tak ikut tetap sah. Yang namun nyo hanagot. Pakai hanagot karena nyo adalah untuk rakyat. Makanya kepegah kebijakan imam di atas rakyatnya terhenti dengan kemaslahatan. Yang got kiban berarti imam karena nyo untuk umum berarti yang adil. Hadit lantik yang pasek. Makanya hino tunggu menyadakalan abu ketayo. Abu ketayo truk jangankan imam truk ba muadzin hana gelanti, hana gangkat sebagai muadzin, urang yang pirukok. Hana. Kayo kan? Hana. Yang berarti musalah. Musalah. Muyo seandainya berarti kateboh cid muadzin mentan da pirukok berarti musalah ngan abu. Kayo kan? Ada long jamun long menancit. Long menancit jamun long menancit. Gelas limong gelas 6. Gelas limong katanya. Gelas apa gelas limong kata yang kahi pin, kan? Kahi pi rokok. Golongnya golong. Jadi gebuh muadzin. Gebuh muadzin. Jadi kakek mewajibkan pada diri sendiri untuk tidak lagi merokok. Jadi mengharamkan pada diri sendiri untuk tidak lagi merokok. Sehingga waktu tanuk pi kapaya terpikir apa yang harus didapi. Menan. Jadi pakot karenanya untuk umum. Walaupun hino taken imam hino sebenarnya imam pemerintahan. Hak imam presiden, kan? Dan di bawah adapun pengganti pada presiden. Tapi yang namunnya kita ke sebuah negara acit ni. Dalam daya satu negara. Buktinya 6 menteri dalam negeri, 6 menteri luar negeri, 6 menteri jamaah. Terus menteri kebersihan. Berarti negara dipimpin oleh abu. Kayak abu. Untuk berarti kemaslahatan dipilih yang menjadi imam adalah orang-orang yang walaupun hana adedat, hana pasai. Ya benar. Kan? Contoh yang kelak, seorang pemimpin tidak boleh mendahulukan pembahagian harta Baitul Mal kepada seseorang yang kurang membutuhkannya dan mengakhirkan mereka yang lebih membutuhkannya. Apa yang Baitul Mal? Yang Baitul Mal kadang-kadang hinan takut gop kan? Tapak kena buat Baitul Mal. Ataupun ahli waris itu kabeh co ahli waris harta warisan kam tapak kena buat Baitul Mal. Jadi le pengurus Baitul Mal ya kan nyo hanjit gak dahulu berarti untuk harta kepada orang yang membutuhkannya hanya bacut dibandingkan kepada orang yang berat membutuhkan. Kibancit kemaslahatan toh yang lebih membutuhkan maka kena nilai tajuk. Ya, makanya tasarruful imam ala ra'iyah
manutun bil maslahah. Ya. Mengenai tentang masalahnya, kaedahnya nyo na sabda Rasulullah. To sabda kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar ra'iyatih. Tiap-tiap kamu itu pemimpin dan tiap-tiap kamu itu ditanyakan daripada kepemimpinannya. Makanya hanjit mendahulukan. Tetap haruslah kemaslahatan. Baik terdahulukannya je. Ya kan? Medup la rumah mentang sebenarnya hanjit. Kasih sayang kita beda-beda hanjit. Kan? Harus sama. Tapi karena bunuh getanyonyo pasti na rasa. Putar rasa? Hai bunuh rasa kasih sayang lebih pakan kan haji gad akai puan apa pati. Kerinteh lebih. Lebih sayang katanya. Punya kan? Kaedah yang ke-27. Al-hududu tasqutu bisyubhat. Bermula segala had itu gugur ianya had dengan syubhat. Jadi hadnya adalah bagian daripada pelanggaran kenang had. Tapi gara-gara syubhat hana jadi kenang had. Ya kan? Makanya had gugur dengan sebab syubhat. Contoh. Seorang laki-laki yang bernama Rafi Maulana tidak dikenai had ketika melakukan hubungan seksual dengan wanita lain yang disangka istrinya. Jadi hai Tungku Rafi Maulana kaya kanya urun Sabang. Kaya kan? Jadi laweknya tungku cuaca lang lautnya tengah 3 tat. Nak angin timur berhadi ombak 3 tat. Ada urang yang biasa kapalnya itu memumang karena ombak 3. Kebetulan kaya tetek 3 gua rumah enggak tahu rumah ke. Kaya kan? Bantrok gede roh ketamong bati geni tamong rumah roh ketamong rumah gop. Bantrok kena kagak bekai nang roh gua tak laju. Ka terjadi insiden ke nyan. Leu rinangnya na leh ke nyan pi tengah ke pi lagi bam ko hana gedepu ke nyan. Hana gedepu nyan kencuk bang roh ke. Ternyata ka terjadi watak jatah roh kan kenang hat ke nyan menjadi gede ke Medina. Kenyo kan? Kenang hat. Tapi gekira le kaya munanya inang roh ke yang watak ke inang gop. Inang roh maka ke watak syubhat berarti hana kenang hat ke yang pakon al hududu tasqutu bil syubhat. Had itu gugur dengan sebab syubhat. Hai urung mumang mun ko ajar kan urung memang. Contoh kedua. Muhammad Irsyadi melakukan hubungan seksual dalam nikah mut'ah. Nikah tanpa wali ataupun nikah tanpa saksi ataupun setiap pernikahan yang dipertentangkan, berarti yang dikhilafkan, tidak dapat dikenai had sebab masih adanya perbezaan pendapat antara ulama. Sebahagian ulama membolehkan nikah mut'ah dan nikah tanpa wali dan sebahagiannya lagi berpendapat sebaliknya. Jadi bedah Engku Muhammad Irsyadi gaknya gepegat nikah mut'ah. Menikah ngurus cara nikah mut'ah. Nikah mut'ah hanya kiban? Kontra. Nya menikah ti sebulin. Kalian kabeh. Jadi nikah mut'ah munyo dekedi menurut mazhab getanyo kenyo hanjit. Tapi nyan selisih para ulama. Nah yang mengatakan nikah mut'ah hanya boleh. Menancik nikah hana wali. Nikah hana wali. Dalam mazhab kita nikah hana wali tidak boleh. Hansa nikah. Tapi nama mazhab yang mengatakan boleh. Menancik nikah tanpa saksi. Nikah tanpa saksi. Najid pendapat ulama yang mengatakan walaupun nyo mazhab yang lain. Boleh. Makanya agaknya seandainya menikah kan hana wali menikah. Gecok ju anak gok gome ju hana pegawai ya menikah ju kan. Hana pakai wali. Gaya gedang buat pendapat yang mengatakan nikah tanpa wali itu boleh.
Kaya kan? Maka tidak dikenai had. Hana kena had. Tetapi dalam halnya nyo khilafiyah mazhab yo. Nyo hajib mamai barangkah yo walaupun lagi yo. Nyo na furu' aji yo. Punya dekalan dalam yanah je untuk dalam mahali je. Hana seberangan pendapatnya. Maksudnya kan untuk umailung nyo kajik nikah hana wali yo kebenan. Nyo bahkan mazhab tu hana mampu mazhab dia gimana nak ikuti? Gimana tak kelik kenan? 3. Faisal Fuadi mencuri barang yang disangka sebagai miliknya atau milik bapaknya atau milik anaknya, maka dia tidak dikenai had. Mudah seperti Faisal Fuadi ya cua motor. Fikir motor pada atas warna, mabel hendak baca. Ayo kan kagak cok juga nya. Ayo kan? Gak cua. Gak cua. Ataupun tayah ke. Nyo hendak kena had. Bukan hendak kena had, kananya syubhat. Hamu tayah ki bahan syubhat tayah. Punya tayah ke saurut. Kuji atak anak. Punya mata anak tu apa? Tayah ada kerana ayah termasuk ahli waris. Makanya ke syubhat. Yang keempat, khairul rijal rumah boknya. Khairul rijal meminum khamar, arak untuk berobat. Untuk berobat tidak dikenai had karena masih terdapat khilaf antar ulama. Betul ulai hana got pah kat tinggi-tinggi ulai mesti. Kan? Munya ino kan untuk hana pah ulai je khamar, untuk berobat. Berarti berobat dengan khamar. Berarti na ulama yang mengatakan boleh karena untuk karena hajat pun boleh. Jadi munya seandainya jeb khamar lagi nyo untuk berobat hana kena had pakan karena nyan adalah syubhat. Bu syubhatnya. Sedangkan kaedah pun al-hudud tasqutu syubhat. Na dalil tunggu, na dalil. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idra'ul hudud bi syubhat. Tinggalkan olehmu akan had-had dengan sebab syubhat. Berarti munyo terkedi hana sabah kejelasan itulah mata syubhat, nyo baik ya had juga takut salah dia. Kaedah ke-28. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Barang yang tidak sempurnalah yang wajib kecuali dengannya barang itu, maka bermula yang barang itu wajib. Sebuah barang yang sempurna perkara yang wajib kecuali baru sempurna dengan barangnya, maka barangnya juga wajib. Contoh, wajib membasuh sebahagian leher dan kepala pada saat membasuh wajah saat berwuduk. Nyo kan kala kita pembahasannya. Jadi wajah, tanya kan anggota wuduk kan wajah. Wajah nyo bak tempat demok menyo geliu nyo dagu kan dagunya wajah. Tetapi untuk sempurna muka nyo mesti pelebih betrok kena bak dagu. Makanya betrok kena pakai karena sempurna kita basuh wajah menyepah-pah dat melainkan dengan terbasuh lebih. Watai kalau lebihnya baru sempurna basuh wajah, maka berlebih di teteh muka nyo betrok bak dagu no. Dan untuk menyempurnakan wajib. Pakan karena mungkin apa-apa dah dia. Makanya goyu pelebih hati pelebihnya juga wajib. Yang kaedah. Yang kedua, wajibnya membasuh lengan. Lengan, teka lengan nyo tata nyo. Dan betis pada saat membasuh lengan kaki. Jadi buno cara nunggu, nyo cara ke. No cara nyo. Teka ni dia berarti membasuhkan dua tangan hingga siku, nyo siku. Maka waktu cara di ketika itu nyo baik patah batiku. Belebih. Maka pelebihnya hukumnya wajib pakan karena sempurna rah jara kita yo hana ada pelebih, maka pelebihnya juga wajib lebih bacut berlewat daripada siku. Menaci baraki kebuka bati pai ilal ka'ben, dua kaki hingga dua mata yang berlebih bacut baik pah-pah dah takut hantruk ndu. Ibarat ni lagi contoh bati kita yo tanuk lewati sabah kerung yang tak pegak tutua takoh papun ji ubai pah-pah bakrung haidang rod ji hotel perut rod.
Makanya untuk penyangga haji, untuk hidung payah pelebih. Oleh menancit yang kelima, wajib menutup lutut pada saat menutup aurat bagi laki-laki dan wajibnya menutup bagian wajah bagi wanita. Tengok dia sembahyang nunggu. Aurat dia dalam sembahyang berarti antara pusat dan lutut. Teka antara pusat dan lutut tu ada tutup. Nyo hansah. Bahkan kerana tutup tuutnya adalah barang yang hantu pun wajib kecuali dengannya. Tengok kan? Menancit urinang, muka, wajah. Tengok kan? Nyo payah tutup bagian wajah. Makanya payah pertama kena untuk sempurna mihana hansa. Makanya dia kalau nak pakai urina hina pakai kena hana pakai bu anak pun kena. Bukan di nana no ngrupu nana ni. Kau pentol apa pentol? Waalaikumsalam view. Kaedah yang ke-20 kurung. Al-khuruju minal khilaf mustahabbun. Bermula keluar daripada khilaf, daripada perbezaan, itu yang dituntut sunatkan. Jadi tibit daripada khilaf, nya gusunatkan. Ya. Contoh. 1. Disunatkan menggosok badan ataupun dalkun dalam bahasa Arab. Disunatkan menggosok badan ketika bersuci dan meratakan air ke kepala dengan mengusapkannya. Dan tujuan keluar daripada khilaf dengan Imam Malik berpendapat bahawa dalkun dan isti'ab al-arshi, itulah makna al-arshi bunuh, isti'ab al-arshi meratakan kepala dengan air adalah wajib hukumnya. Ino meno bak masalah getanya menggosok-gosok di ketika mensuci. Kayo kan? Nyo hina hukum dalam mazhab Imam Syafi'i. Hukumnya sunnah. Pakai sunnah. Karena ulama yang lain, mazhab yang lain yang mengatakan wajib menggosok-gosok. Wajib. Berarti untuk keluar daripada khilaf, berarti sunnah menggosok-gosok. Menancit. Getanya menyapu sebahagian kepala. Yang adalah rukun fardu wudu. Ayo kan? Sebahagian. Mazhab Syafi'i. Mazhab Malik baru dikira berarti bunuh wudu dia menyapu ataupun meratakan kepada sekalian kepala. Jadi bedah ketanya dalam mazhab Syafi'i untuk keluar daripada khilaf adalah sunnah hukumnya meratakan. Benar. Yang kedua, disunahkan membasuh sperma. Spermanya mani. Yang menurut Imam Malik wajib hukumnya. Lu setel musuh kan? Suami isteri lu setel. Nyo jak juga dia bakmon ya arah le. Bekas-bekannya ya arah hukumnya sunnah. Pakan kerana yang tibit daripada khilaf. Tak khilaf. Imam Malik mengatakan wajib. Sperma wajib basuh. Makanya getanya tibit daripada khilaf, ti hukumnya sunnah basuh. Baik sidom. Yo kan? Hanyo Baik sidom. Penyakit tu. Sunnah yang selanjutnya. Sunnah mengqasar salat dalam perjalanan yang mencapai 3 marhalah. Pakan karena keluar daripada khilaf dengan Abu Hanifah yang mewajibkannya. Jadi hukum mengqasar sembahyang hukum boleh. Tapi menyota di katrok 3 marhalah. Kaya kan? Nya menurut Abu Hanifah ka wajib kasar. Imam Hanafi wajib kah? Wajib kasar. Mai tengok mazhab Syafi'i keluar daripada khilaf. Berarti hukumnya sunnah. Yang keempat, disunatkan untuk tidak menghadap ataupun membelakangi arah kiblat ketika membuang hajat. To'et lagi atas surah tanya bunuh. Tanya kan? Walaupun dalam sebuah ruangan ataupun adanya penutup. Bahkan karena untuk keluar daripada khilaf Imam Sauri yang mewajibkannya. Jadi sunnah. Sunnah. Bahkan kerana punya Imam Sauri bukan wajib. Wajib. Wajib untuk hanya menghadap kiblat dan membelakangi kiblat. Okey.
Ya, nyo 4 syarat untuk hidup kaedahnya. Untuk mengatasi perbezaan diperlukan beberapa syarat. Jadi, bunuh untuk tibit pada khilaf. Kaya kan? Tibit pada khilaf yang sunat kaya kan? Jadi, pada bawah ketentuan untuk ijt pakai kaedahnya. Yang pertama, upaya mengatasi perbezaan tidak menyebabkan jatuh pada perbezaan yang lain. Seperti lebih diutamakan memisahkan salat witir 3 rakaat dengan 2 salam daripada melanjutkannya. Dalam hal ini, pendapat Imam Abu Hanifah tidak dipertimbangkan karena adanya ulama yang tidak membolehkan witir dengan digabungkan. Jadi waktu tertibit tunggu daripada khilaf, nyobek sampai kita maulah khilaf yang lain. Nyan untuk khurud minal khilaf mustahabun. Tibit daripada khilafnya, baik kita maulah khilaf lain. Lagi contoh tu. Keutamaan ketika dah sembahyang witir 2 rakaat, tak pegat 2 kali salim. Berarti 2 rakaat 3 salim, kemudian 1 rakaat sabah salim. Nyan pegat lebih utama daripada terlanjut laju. Berarti sabah salim dalam lebo. Ya kan? Nyo dalam halnya Imam Hanafi, nyo hana gepegahnya keutamaannya. Pakon karena na ulama yang hana bolehkan witir digabungkan, dia mesti pisah. Jadi punya tertibit nanti dah pegahnya berarti yang utama terpisah. Kan ada mula khilaf lain. Makanya hanya hana. Hana keutamaan nan. Jadi nyan hajit mamai kaedahnya ni nan. Yang kedua, tidak bertentangan dengan sunnah. Tidak bertentangan dengan sunnah yang tepat. Seperti disunahkannya mengangkat kedua tangan dalam salat. Walaupun seorang ulama Hanafiyah menganggap hal ini dapat membatalkan salat. Menurut riwayat 50 orang sahabat, Nabi SAW sendiri melakukan salat dengan mengangkat kedua tangannya. Jadi waktu tertibit daripada khilafnya baik menentang dengan sunnah yang kana ketetapan. Nampak maksud ni? Lagi contoh, katanya konyo pukul disunatkan untuk berjara kaya kan dalam sembahyang. Nah ulama Hanafi yang berapa tu sembahyang. Kaya kan? Itu punya tekedi tertibit daripada khilaf kaya hana sunat. Maka haji mama yang ada yang pakan karena nak ketetapan nak sunnah yang kettetap tu. Riwayat 50 orang sahabat, Nabi berarti orang lakukan sembahyang nak gebet 2 jara. Jadi itu baik tertibit daripada khilaf kakek. Yang sunnah haji hana berjara apa kan karena yang dukang parim. Makanya ini hana mamai kaedah al-khurud minal khilaf mustahabun. Yang ketiga, kuatnya temuan tentang bukti perbezaan sehingga kecil kemungkinan terulangnya kesalahan yang serupa. Dengan alasan itu, maka berpuasa bagi musafir yang mampu menahan lapar dan dahaga adalah utama dan tidak dipertimbangkan adanya pendapat kaum zahir. Puasa musafir itu tidak sah. Jadi kuatnya temuan tentang bukti perbezaan. Berarti memang masalah perbedaannya memang bukti yang jelas. Ini beda. Sehingga hana kemungkinan untuk kesalahan bila kita mamai. Makanya lagi contohnya aku pegah. Tidak orang yang musafir. Kenyo nak rusah kan untuk buka puasa. Tetapi yang lebih hebat bagi kalian punya tekedi mampu getendera, yang utama kan yang puasa baik buka. Walaupun kedai nak pendapat berarti kaum yang zahir, puasa orang musafir yang hansah ke pegah. Punya orang musafir puasa hansah mesti buka orang musafir. Nyo baik tibit daripada khilaf benda. Kaya kan? Punya nyo tetap nak bukti yang jelas. Tak bukti yang jelas tentang masalah perbezaan. Perbezaan pendapat. Jadi hanapu kan lebih utama getanya tak puasa bila kita mampu ketimbang tak buka walaupun nak mengatakan hansah ke dia. Bentuk punya ketika kena hansah minta mamai khurud minal kalam mutabun berarti sunat baik puasa kaya mana? Makanya hana mamai kaedah kan. Nampak bila? Jadi pendapat guna yang perbezaan tu
Hansah ke pegahnya puasa urung musafir. Mio tibit pada khilaf. Berarti sunat baik puasa. Pada ini sunat puasa apa kan? Karena ini memang perbedaan yang jelas. Kaedah yang ke-10 nya babih yo. Bagah-bagah haju. Ar-rukhsatu la tunatu bil ma'asi. Bermula rukhsah keringanan hukum itu tidak dikaitkan ataupun tidak digantungkan dengan kemaksiatan. Keringanan dalam hukum nyo hanya bergantung dengan maksiat. Contoh, orang yang berpergian karena maksiat tidak boleh mengambil kemurahan hukum karena kepergiannya, seperti mengkasar dan menjamak salat dan membatalkan puasa. Nyala rusahnya. Urang khusus gejak dari ino, gejak merantau, ataupun gejak musafir ke dia Medan, pubuk ke dia Medan kat Pejalonte. Memang dari ino gejak. Nyan baik nantinya dalam perjalanan ya kasar sembahyang. Ya jamak sembahyang, menyelam bulan puasa, buka puasa pakon karena kaya musafir. Lanjut pakon, kadar keringanan hukum nyo hana bergantung dengan maksiat. Berarti karena memang bunuh yang gena jam musafir untuk melakukan maksiat, maka hana keringanan hukum dalam agama. Kan? Oh, nyan tengah perjalanan baru kerja. Kemana? Berjelas. Yang penting waktu jaino baik ni untuk masjid munya dekedi masjid fi safar yang kalain dalam perjalanan berarti masjid kan. Nya kalain. Truk kedai mesti tiba-tiba kena lonte naik ke Kailiung. Nya kalain cerita. Kan? Contoh kedua, orang yang berpergian karena maksiat walaupun dalam kondisi terpaksa juga tidak diperbolehkan memakan bangkai dan daging babi. Katanya dah jam tafir ku kada datang keramatai dia hana le makanan duduk baju. Tapi memang tujuan bunuh tajak dia untuk tak baju lonte ke deh. Mal lonte hana melumpok lam kau kan. Tengok kada tu. Ya, tak baju mesti berpuyang nan bui-bui je hana rusah nan. Berbeda dengan kejadian tungku Hafizuddin. Hafizuddin belum tahu kan kerja di kampung ni musafir kena kerja dayah. Makanya dia pejabui ke intro ke dalam gunung Peran. Hai surah Pak Ad-Daruratu Tibihul Mazurah nyo kaedah nyo kan nyo. Kali liket pejabui. Bek hana mama ini dapat baju hana pendang. Nawarung gunung Peran nawarung. Dah handik tu. Nah. Ka. Contoh kedua. Seorang yang bernama Muhammad Reza Pahlavi bimbang apakah dirinya apakah dirinya hadas pada waktu zuhur ataupun asar. Maka yang harus diyakini adalah hadas pada waktu zuhur. Kau pernah pupuk kenan bro. Golom. Kaedah yang ke-11 ar-rukhsatu la tunatu bisyaki. Kaedah lain. Keringanan tidak digantungkan dengan keraguan. Contoh. Dalam perjalanan pulang ke Kemala. Seorang santri yang bernama Dek Nabila. Oh bang, hai mana Dek? Bang Nabila. Nampak agama. Seorang santri yang bernama Nabila merasa ragu mengenai jauh jarak yang ditempuh dalam perjalanan tersebut. Apakah sudah memenuhi syarat untuk mengkasar salat ataupun belum? Dalam kondisi semacam ini, Nabila tidak boleh mengkasar salatnya. Pakon karena ragu. Ragu. Ar-rukhsatu la tunatu bisyaki. Keringanan itu tidak digantungkan dengan keraguan. Karena ragu-ragu bunuh pukatruk pukul 16 parsah 2 mahalah ataupun golom. Makanya hanya kasar karena ragu-raguinan. Contoh kedua, seorang yang bernama Muhammad Reza Pahlavi bimbang apakah dirinya berhadas pada waktu zuhur ataupun asar. Maka yang harus diyakini adalah hadas pada waktu zuhur. Kaedah yang ke-22. Makana aksaruhu fi'lan kana aksaruhu fadlan. Barang yang ada yang barang itu lebih banyak nisbah perbuatan, itu ada yang barang itu lebih banyak nisbah keutamaan. Berarti barang yang lebut le kelebihan dan le pahala.
Yang kaedah. Makana aksaruhu fi'lan, kana aksaruhu fadlan. Contoh. Salat witir dengan fasal. Tapi sahkan lebih rakaat 2 gol salim, 2 rakaat 3 salim, kemudian sambung salim tu lebih utama daripada tersambung 3 rakaat 3 salim. Pekan karena bertambahnya niat, takbir dan salam. Lebut bunuh. Kai deh. Hak mesti dah sembahyang witir lebih rakaat 3 salim kan dia. Tapi punya tekedi tapubut berarti bunuh 2 gol salim, kanyo kamu tambah lebih ibadat dan lain ni nan. Lebut tu niat kamu tambah, salim kamu tambah kan. Jadi lebih lebih pahala. 2, orang melakukan solat sunnah dengan duduk maka pahalanya setengah dari pahala orang yang solat sambil berdiri. Nyo kadinte bab surah urang yang sembahyang sunat. Sembahyang sunat kan duduk. Makanya menjadi kedi geduknya setengah daripada pahala sembahyang urang yang deng. Orang yang salat tidur miring, mirung kau tulis ya. Mirung. Silap. Maka pahalanya adalah setengah daripada orang yang salat sambil duduk. Hai tidur berbaring. Ya kan? Kemudian memisahkan pelaksanaan antara ibadah haji dengan umrah lebih utama daripada pelaksanaan bersama-sama. Mesti jauh haji mengkelih, jauh umrah mengkelih. Yang lebih utama. Mamu yang jauh haji, kamu rumput buat umrah ni kan? Yo kena pegah ino, tak pun mengkelih. Karena lebut lepah lah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajruka ala kadri nasabika. Pahala engkau di atas kadar usahamu. Nyo yang kedua berarti ajruka ala kadri nasbika. Pahala engkau di atas kadar usaha engkau. Berarti duk benar le dapat but, duk benar merumpuk pahala. Ya habis yo. Cukup bagai kunhan. Hei, keban punya ho keban. Ka jumhur kata. Betul. Nyo kata jumhur hana lembu ahli. Jadi wallahu alam bisawab.